hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Ganda campuran udah, ganda putra udah. Sekarang waktunya kita ngomongin di sektor putri, yaitu ganda putri dan juga tunggal putri nih. Masih dalam tahap pencarian performa terbaik kalau menurut saya pribadi, di mana kedua sektor ini harus mencari formula terbaik untuk bisa menembus ke level yang lebih tinggi. Dan ini masih banyak banget pastinya PR-nya juga gitu kan. Kalau kita ngomongin dari tunggal putri dulu, kita akan nanya kupas tuntas awan Ciuni gitu kan. Grego nih Ci, yang biasanya jadi tumpuan tulang punggungnya di sektor tunggal putri, yang biasanya cukup menjadi langganan sobat weekend gitu kan, biasa tembus di semi. Namun kali ini harus mengakui keunggulan dari Kim Ga-eun yang biasanya si Grego ini selalu menang nih lawan si Kim Ga-eun ini dengan head to head yang jauh lebih banyak lah kemenangannya gitu kan. Tapi apa sih Ci yang menjadi celah dari Grego di turnamen kemarin? Apakah si Kim Ga-eun ini kayaknya udah hafal banget untuk pola permainan dan Grego terbawa dengan polanya yang si Kim Ga-eun mau atau gimana? Iya, ini memang hasil yang cukup mengagetkan karena secara head to head tuh Grego bagus ya lawan Kim Ga-eun. Dan pertandingan yang paling susahnya kan di Olimpik justru. Rame banget tuh antara menang dan kalah, ya ampun, jantungan bener ya. Tapi itu pun Grego bisa lewatin. Dan saya ngelihatnya tuh seorang pemain melewati fase Olimpiade kemudian nikah, ya itu juga itu gak gampang juga balik langsung enak 100% lagi. Karena ya justru banyak Olimpian yang setelah itu malah menurun ya. Kayak udah dapet bagusnya terus agak sedikit ngayun ke bawah lah. Ngayun lagi gitu. Nah ini apakah ini yang sedang terjadi dengan Grego? Karena kalau dilihat cara main, dilihat dia megangin permainannya tuh harusnya ya Grego masih unggul. Karena Kim Ga-eun ya menurutku gimana ya, walaupun bisa berkembang tapi ya harusnya tuh masih bisa untuk dikalahkan oleh Grego gitu ya. Nah aku lebih ngelihat Gregonya kalau aku pribadi, bukan Kim Ga-eunnya. Justru kan lihat persiapannya gimana setelah Olimpik tuh, mentalnya. Olimpik tuh bisa menjatuhkan banyak pemain loh Dep. Maksudnya terutama yang udah sampai podium ya. Maksudnya bisa jadi itu drop setelah itu, atau usia juga udah nggak muda terus jadi ngedrop performanya. Ada kepuasan yang gimana ya, memang bangga banget sih ya kalau bisa naik podium Olimpiade, dan ini bisa berpengaruh ke permainannya. Ya kita berharap ini kalau ada ayunan pun dia bisa naik lagi gitu, karena memang Grego masih punya kesempatan untuk next Olimpiade gitu ya. Dimana kalau lihat lawan-lawannya sih ya itu Chen Yufei balik lagi sih ya. Lalu tiba-tiba Chen Yufei balik lagi. Mungkin karena di sektor tunggal putri China juga masih membutuhkan sosok Chen Yufei. Karena beda dengan dulu yang kayaknya tuh mendominasi itu nggak tergoyahkan. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya masih butuh panutannya gitu. Bener, dulu tuh kalaupun kalah ya semi. Sekarang tuh bisa nggak ada Chen Yufei tuh bisa kalahnya di awal-awal. Iya, bisa bahkan di semi bisa nggak ada wakil, itu kan juga pasti terpikirkan oleh China. Dan ternyata dia sekolah balik lagi tetap keren aja. Iya, kayaknya nggak ada masalah tuh dibolak-balik kanan kiri, dia tetap aja tuh bagus. Tunggal putri itu susah loh Dep, karena dia harus coverage satu lapangan gitu kan, berarti kan nggak ada yang boleh menurun terlalu banyak. Wah ya terutama stamina lah, pergerakan dan lain sebagainya. Ini kayaknya kok ya mungkin latihan kali ya sambil sekolah. Kayaknya dia pura-pura nih ngomongnya sekolah tapi dia gak sekolah ya dia latihan sebenarnya. Aku bilang Jan udah juara lagi aja kayak gitu loh Dep. Jadi ya memang kualitas lah, dan Chen Yufei itu paling jago untuk ngatur ritme, ngatur cara main tuh sih nggak ada obatnya, walaupun kelihatannya begitu aja kan mainnya, tapi pinter gitu sebenarnya. Mungkin smart. Orang ngelihatnya pola permainannya mainnya gitu-gitu aja, tapi kalau kita jeli di 1-2 poin dia nggak dapet, sebenarnya dia udah merubah pola permainan yang
sebenarnya lawan sendiri tuh nggak sadar sudah Benar. dirubah. Baratnya dicekik tuh nggak sadar. Nggak sadar, pelan-pelan pakai tali ditarik gitu kan. Benar. Nah, tapi kalau lihat dari Grego sendiri, Ci, maksudnya kan Ci ini pasti mengikuti juga perkembangan selama di PBSI. Secara persiapan nih oke kah, Ci, gitu? Terus apakah ada masih cedera-cedera yang mengganggu? Karena kan kalau kita lihat balutan di kaki tuh lumayan ya. Iya benar. Kalau cedera sih enggak. Cuman memang kayak untuk balik lagi seperti semula, kayaknya memang ini kalau lihat performanya ya belum yang seperti kita harapkan. Oke. Nah biasanya yang kayak gini nih kita lagi nyari lagi untuk dia lebih yakin, lebih siap lagi masuk lapangan. Apalagi kan ada dukungan untuk dari suami untuk dia terus main. Betul. Itu komitmen yang paling penting sebetulnya, Dep, gitu kan. Ibaratnya kan berarti harus tetap di pelatnas, harus tetap seperti sebelum menikah. Ya sebelum berumah tangga lah ya gitu. Ini komitmen penting yang ya semoga ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya gitu. Amin, mudah-mudahan Grego bisa comeback lagi dengan penampilan yang kita harapkan. Yes. Di sisi lain ada Putri KW juga kemarin, walaupun memang kalah di babak 3-2 dari Wang Ziyi. Wang Ziyi kan kemarin sebagai unggulan pertama juga gitu. Tapi rubber game dengan, menurut saya perjuangannya juga oke, perlawanannya cukup sengit, nggak mudah juga bagi Wang Ziyi untuk dapat bola-bola gampang gratis dari Putri KW kemarin gitu kan. Kalau melihat dari perjuangan menurut saya udah oke, Ci. Kalau dari hasil orang pasti lihat kalah babak pertama lagi. Tapi kalau dari progresnya menurut saya ini cukup menjanjikan dan harus terus diberikan kesempatan demi kesempatan supaya suatu saat nanti dia kalau udah bisa ngalahin salah satu dari top 5, ini pasti akan percaya dirinya tuh beda banget. Iya, ini menurutku dia dalam perjalanan sekarang ini ketemu pemain top nih bisa bikin rubber. Beberapa kali lah ketemu beberapa pemain juga, termasuk Chen Yufei. Ya. Pernah rubber. Pernah. Iya kan. Jadi itunya oke, cuman di game ketiga justru yang menurutku masih jadi kendala. Ya, yang harus dievaluasi benar-benar kenapa belum bisa permainannya itu berkembang atau bisa ngasih perlawanan yang lebih baik. Karena kan selalu tuh kalau kita lihat di game ketiga belum bisa menang ya. Jadi menurutku 1-2-nya nih imbang. Mainnya tuh menang kalahnya imbang lah gitu. Tapi tiganya agak jomplang. Ya, game ketiganya nih yang masih menjadi PR apa nih yang harus ditambah atau diperbaiki atau format permainannya atau apanya. Tapi dia tiap kali bermain dengan pemain top selalu ngelawan. Selalu bisa menyusahkan lawannya. Hanya ini perlu menang sekarang kan, perlu mulai bisa bikin kejutan. Nah, cuman yang harus diwaspadai atau harus dipelajari lebih jauh ya game ketiganya ini. Aku lihat berapa kali itu kayak harusnya bisa lebih baik lagi nih game ketiga. Tapi itu kan bersangkutan dengan 2 game yang berjalan. Yang dia pikirin apa, ataukah masuk game ketiganya ini gimana, itu sih Dep yang kayaknya harus benar-benar dipikirin. Berarti kan 2 gamenya berjalan tuh sesuai, intensitasnya tinggi, permainannya imbang. Tapi game ketiga ini yang harus benar-benar dilihat untuk kedepannya, harus bisa lebih baik dan ya harapan menang tuh ada. Gitu. Kalau melihat dari evaluasi yang Ci Yuni katakan tadi, kalau dari Ci Yuni pribadi tips ya Ci untuk KW ini apa untuk melewati fase ini, karena ini juga bukan fase yang gampang sebenarnya. Jadi di saat dia itu tadi set pertama set kedua dia kayaknya merasa bisa nih mampu imbang, tiba-tiba itu tadi set ketiga ngayun ke bawah lagi. Nah ini apa Ci yang harus dilakukan dia di fase seperti ini? Ya, yang jelas tuh setiap lawan punya kelebihan di dalam melakukan permainan di game ketiga. Jadi kan berarti kan satu strategi bermain di game ketiga. Ada pilihan tuh dari 2 game yang sudah berlangsung. Dia mau main gimana? Itunya dia harus yakin dulu. Yakin tuh bisa nggak melakukan itu. Atau kalau nggak gue mau gimana dulu. Nah itunya yang kadang-kadang tuh masih belum settle tuh menurutku di situ Dep. Tapi kalau untuk kesiapan untuk ngelayanin menurutku ya bisa gitu. Karena ya dia efektif, langkahnya gede. Maksudnya cukup jangkauannya lebih lah dibanding enggak yang kecil-kecil banyak itu kan tuh kan lebih menguras tenaga ya. Nah, itu sih. Kalau kita tadi udah ngomongin Grego, KW, kita juga pasti kan mau melihat para pelapisnya juga untuk regenerasi lebih lanjut. Kemarin ada Esther, ada Komang juga yang dikasih kesempatan juga untuk bertanding di BAC, namun itu tadi terhenti dan menurut saya mereka belum menunjukkan perlawanan yang luar biasa banget juga gini. Ini kan sebenarnya
PR besar banget nih di saat nanti Grego dan KW turun. Ini sebenarnya bahwa ini nggak boleh terlalu jauh gapnya gini kan. Iya, Esther yang kita pengen adalah dia, nah itu kan dia kemarin sempat cedera dan sekarang dia kembali lagi ke lapangan. Kadang-kadang tuh cedera sembuh tidak yakin atau masih ada rasa-rasa dikit jadi ragu-ragu. Nah ini yang harus bisa dijawab oleh Esther, karena dia kalau main tuh kan gerakannya tuh gerakan-gerakan kadang spekulasinya tuh lumayan eksplosif gitu dia. Iya, nah itu yang membuat tuh kadang-kadang mungkin kalau nggak enak dikit aja bisa pengaruh deh. Oh ya, itu pasti kepikiran banget tuh. Ya, atau dia jadi takut atau dia jadi nggak enak. Itu yang beneran semua orang, nggak Esther doang, maksudnya semua orang yang lepas dari cedera main lagi di tunggal putri, nah, itunya besar faktornya. Ya cewek pula kan, maksudnya nggak yang seberani, yang nggak seberani cowok gitu. Jadi saya ngeliat itu, karena kalau gini, kalau mainnya dia normal sebelum cedera tuh dia juga udah dalam level yang terus naik, oke juga gitu, nggak gampang juga ini dikalahin. Nah lebihnya adalah powernya dia lebih kuat. Dia cukup Esther tuh kenceng dia power, tekenan bolanya tuh nyebelin, iya kan. Jadi itu lawan-lawan tuh gak suka sama itu gitu. Nah cuman nih cedera, ya itu lagi dia semoga ya dia bisa yakin lagi dia bisa, karena tuh kurang berapa setengah langkah aja ya nggak keambil juga tuh bola, kan gitu Deb. Nah itunya sih, bukan lebih faktor teknik mainnya sih, bukan gitu. Dia punya modal kalau itu. Benar-benar. Gitu. Yang kita harapkan juga dengan adanya modal dari si Esther ini, dia juga bisa lebih termotivasi juga. Dia itu tadi pasti ada faktor yang menghambat, ini harus segera diselesaikan juga. Itu tadi apakah mungkin ada yang masih kerasa, ada jadi keraguan-raguan karena tipe permainan dia adalah menyerang gitu dan harus menggunakan power. Benar. Semoga bisa terselesaikan dengan baik juga. Setelah dari tunggal putri, kita melipir sedikit ke para cewek-cewek di ganda putri yang membuat saya cukup terkejut kemarin adalah penampilan dari Lani dan juga Fadia yang kalah dari pasangan Hong Kong. Kalau menurut saya pribadi ya Ci, harusnya mereka nggak boleh kalah nih sama nih pasangan ini, harusnya jadi makanan empuk bagi mereka, menjadi drawing yang cukup oke. Tapi apa sih Ci yang terjadi, semua tuh kayak di luar prediksi gitu loh. Iya memang. Jadi setelah ganti pasangan lagi, ya kan gitu ya. Dia balik lagi ke yang balik itu. lagi. Kenapa Lani yang dipilih adalah karena memang ngelihatnya tuh Lani Fadia selama ini cukup baik sebelum dituker gitu ya. Jadi dipasangkan kembali. Tapi ternyata penampilan di sini itu tidak seperti harapan, tidak sesuai dengan harapan. Ini juga bukan hal yang gampang. Atau dia kan nangkep ya mainnya. Kemarin main sama Dejan juga soalnya. Main sama Dejan juga. Nah, sekuat itu nggak untuk bisa mengambil tanggung jawab untuk bermain rangkap? Ya, Super 1000 nih. Super 1000 Deb. Jadi kita nggak fokus dikit aja kan dia beda gitu. Iya nggak sih? Setuju nggak tuh Deb? Setuju banget. Karena kayaknya tuh kalau udah di Super 1000 kita udah tahu kurang lebih tuh pemain-pemain mana aja yang daftar, bakal ketemunya siapa-siapa aja. Maksudnya udah ketakar nih kalau di Super 1000 udah tahu kira-kira yang main siapa aja. Jadi sebenarnya kalau pas dapat kesempatan, dapat drawing yang lumayan bagus, ini nih kesempatan banget seharusnya. Tapi itu tadi balik lagi dengan bermain di dua sektor, sanggup nggak gitu dengan kapasitas yang seperti itu, yang dari babak pertama ini udah pasti ketemunya nggak bisa milih nih. Dan all out di setiap sektor yang dimainkan. All out itu penting sih. Iya kan? Kalau lawannya tahu nih gue bisa menang, tapi dia di lapangan tuh bisa all out itu enggak dengan merangkap. Teori gampang diomong loh, tapi untuk melakukan, berarti kan babak awal main rangkap tuh bisa berapa kali? Lumayan banget. Kalau dia mau sampai final dua-duanya tuh ya belasan kali gitu. Dan dengan sebegitu sulitnya setiap match yang berlangsung, itu tuh nggak gampang loh, terutama pikiran lah ya, sama fokus. Sama ngerti gue lagi main ganda putri, gue lagi main mix. Polanya tuh beda gitu. Banget. Apakah itu ya, maksudnya ini kan juga buat Fadia tuh nggak gampang main rangkap, iya kan? Ya buat semua orang kali, iya kan? Maksudnya apalagi kalau di Super 1000 kayak gini. Nah ini ya perlu dipertimbangkan. Kalau memang sekuat itu fine, kalau enggak toh harus tetap memilih sih pada akhirnya.
Karena nggak semua pemain itu sebenarnya bisa bermain rangkap. Bukan nggak bisa dalam arti tekniknya ya, bukan. Tapi ya itu tadi, kekuatan di lapangannya apakah akan bisa sama dari babak pertama sampai babak terakhir. Dengan double berarti dua kali itu. Iya, jadi kalimatnya sedikit sekali pemain yang bisa main rangkap dan hasilnya bagus. Betul, bisa dihitung jari lah. Pemain Korea kita lihat yang oke banget mungkin Seo gitu. Tapi maksudnya nggak semua pemain yang rangkapnya dia bagus juga hasilnya. Jadi betul. memang pilihan juga sih itu. Iya, dan maksudnya tuh bukan sekedar rangkap, tapi kita ada ekspektasi Iya, hasil. hasil. Iya, rangkap mah bisa aja, Dep. Iya, Ya, semua nggak masalah. pemain bisa main rangkap, tapi hasilnya seperti apa kan Iya, itu. bisa nggak konsisten terus di dua sektor loh Iya. maunya. Nah gitu, ya kan. Berarti kan harus tetap berpikir nih mau gimana, dan waktunya akhir tahun udah harus Memutuskan. settle. Iya. Dan kayaknya kok ngerangkep tuh beneran lah sih bukan hal yang gampang. Mungkin sedikit sekali orang yang ya kan Iya. bisa ngerangkep dan juaraan. Ya, dua-duanya gitu bisa stabil prestasinya. Bener. Ya, karena selain mindset, terus juga konsisten, ya itu tadi tenaganya ini itu Betul. penting banget. Jadi kita Faktornya udah harus banyak nggak modalnya sih? dulu. Iya, dari kecepatan daya tahan kita udah harus ekstra dibandingin yang lain Iya, juga. belum dia nge-switch mindset untuk nge-switchnya kan sehari terus pokoknya nggak ganda main dulu. Setengah hari ya Ci ya, setengah Iya. hari. Heeh, Mungkin kalau pas dia main mix, mindset dia adalah gimana caranya gue habis defend mancing maju nih ada di depan terus. Tapi kalau ganda putri kan beda lagi, gimana Beda lagi. caranya kita bisa saling bantu mengcover, saling menyerang gitu. Dan nggak main ganda putri kelarin dulu kan kayak gitu. Iya. Mainnya gantian Dep. Iya. Iya. Jadi memang harus membuat keputusan sih nantinya. Pasti Betul. akan ada pilihan-pilihan yang ya itu tadi ada resikonya masing-masing untuk setiap pilihan. Tapi saya rasa cukup wise sih kalau dia bisa memilih yang lebih baik untuk dia. Iya, seandainya nih dicoba ternyata memang tidak tidak maksimal hasilnya kalau main rangkap, ya kan berarti harus tetap diputusin. Iya. Salah satu tapi maksimal. Kan gitu ya, Dep. Ya, tapi sebenarnya cukup sulit sih, Ci. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk Fadianya di fase-fase ini tuh dia lagi fase-fase bingung sebenarnya untuk Iya. dia memutuskan. Karena apa? Mungkin kalau kita kemarin lihat ganda putrinya itu tadi kalah dari pasangan Hong Kong gitu kan. Tapi di sektor ganda campuran pun sama Dejan kemarin mereka juga kalahnya di babak pertama dari Wang Domping. Tapi cukup jauh juga. Secara Ya. kualitas memang mereka masih di bawah Wang Domping lah. Kita harus akuin bagaimana superwoman-nya si Wang Domping ini dengan pasangan siapapun. Tapi itu tadi Ci, di fase ini Fadia sama Dejan tuh juga lumayan nih naik turunnya tuh bener-bener mengayun ke bawahnya tuh lumayan banget. Iya, makanya kan disuruh memilih pun tuh bukan waktu yang tepat sekarang. Iya. Karena bukan Fadianya aja, tapi pasti tim pelatih dan partnernya pun dan semuanya juga bingung nih kalau suruh milih. Apakah apa sebenarnya dia sudah terlalu lelah, exhausted dengan dari kemarin dari awal kan Dari terus. awal tahun sampai sekarang tuh padat banget memang dia itu. Iya, padat merayap kan Dep. Jadi capek itu. Iya, Capek loh iya. Dep kayak gitu. Kalau udah dia burn out gitu juga kan harus dipikirkan ya mau gimana. Mungkin masalahnya lagi kalau lagi kayak gitu tuh nggak berasa loh. Kayak burn out gitu kita nggak bisa ngerasa kita burn out. Ya kan, sampai kita main Ngeblank gitu tiba-tiba kayak ya, gitu. iya kan, atau kita tuh nggak bisa kayak aduh nggak bisa fokus gua kayak gitu, tapi bisa dialami kalau udah kita main. Ya kan, kalau sebelum-sebelumnya paling rasanya capek. Iya, Ya capek biasa lah atlet kayak gitu. Cuman membedakannya bahwa dia capek secara apa nih, fisik, mental, pikiran. Itu Iya. kan kita memilahnya susah kan Dep, Iya. gitu sebagai pemainnya kayak gitu. Karena kita main di satu sektor aja untuk nyiapin itu semua tuh dari pikiran, fisik, semuanya itu aja kita ekstra lah. Apalagi untuk turnamen-turnamen penting gitu kan kita butuh persiapan yang jauh lebih apalagi ya lebih padat. Itu aja tuh sebenarnya kita udah kayak capek banget. Badan udah pasti lah karena latihan udah pasti berat. Iya. Secara pikiran ini nih yang itu tadi Ci, yang masih gimana ya menjadi PR cari solusinya seperti apa? Apakah dia harus ada teman ngobrol yang bisa bertukar pikiran atau dia harus refreshing dulu, itu kan masih menjadi apa ya pencarian juga. Iya, dan yang terutama tuh kesulitan untuk nantinya mau final decisionnya apa, ya kan? Ini kan mereka harus tetap ya Fadianya harus jalanin dulu, ya kan? Sampai di titik harus memutuskan
Itu nggak gampang loh Dep. Dimana ini sangat tidak terprediksi dan kadang ada faktor yang tidak bisa dilihat kasat mata. Bukan kasat mata yang gimana ya? Bukan horor ya Bukan nih horor. teman-teman, bukan horor. Tapi maksudnya itu faktor-faktor yang itu tadi menunjang dia mau kemananya itu. Membingungkan sih jujurnya ya kan. Sebenarnya ini tugas yang cukup sulit untuk Fadia karena dengan nanti dia mau bikin keputusan ini ada satu pihak yang diuntungkan, ada satu pihak juga yang bukan dirugikan sih, cuman harus ekstra lagi mulai dari awal lagi. Begitu kan Ci? Bener, dan ini harus kayak berpikir matang dan bersiap dengan resiko. Dimana menurutku yang paling tahu jawabannya ya Fadia sendiri sih ya. Dari semua yang terjadi kita hanya bisa lihat dari luar kan. Tapi dia yang ngelewatin tuh harusnya dia harus make up her mind di satu titik gitu kan ya Dep. Nah, apakah juga ada mungkin ya Ci, apakah ada kendala dari latihan? Misalkan kayak sekarang kan otomatis pasti Fadia nih latihannya nggak full nih, misalnya di ganda putri atau nanti dia kadang-kadang berapa hari pindah ke mix atau mungkin aja dia full latihan di ganda putri, Dejen latihan sendiri misalnya. Itu kan juga sebenarnya ada cukup pengaruh juga. Iya. Semuanya berpengaruh kalau main rangkap. Ya kan, jadi secara waktu berpengaruh, secara porsi latihan berpengaruh. Dan pasti ada kecenderungan. Nggak mungkin 50-50 itu. Ya kan? Ada kecenderungan. Nah, di dalam kecenderungan ini berarti performa yang lebih difokusin yang mana? Ya dong, di dalam lebih berat di mana berarti kan itu kali yang masih mau dilihat. Iya. Ya, jadi serba Rumit sih sebenarnya. Serba salah. Ya, bukan hal yang mudah lah memang. Berarti salahnya Fadia kenapa bagus gitu kan di dua sektor ya? Salahnya tuh Fadia kenapa cuma satu, Ci? Itu Harusnya salahnya. banyak Fadia ya. Harusnya tuh kita Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu banyak tuh banyak Fadia lainnya. Jadi nggak hanya bergantung sama satu doang. Iya benar. Harusnya sih itu sih. Jadi kita harapkan ya nantinya akan jauh lebih banyak lagi bibit-bibit pemain, terutama pemain putri. Gimana caranya ini bisa lebih banyak lagi sehingga itu tadi pilihannya tuh akan jauh lebih mudah, lebih gampang. Iya, dan aku berharap tuh final decisionnya jangan salah. Ya, semoga. Karena itu sangat menentukan untuk kedepannya sih. Iya, untuk Indonesia juga Iya. ya. Ya pokoknya semangat terus dan semoga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang terpenting adalah harus ekstra sih, jauh lebih ekstra dibandingkan dengan sekarang. Karena ya itu tadi lawan-lawan kita juga pasti melakukan yang terbaik. Jadi dengan kita udah melakukan yang terbaik aja masih kalah, berarti kita harus 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih ekstra lagi. Karena memang butuh kerja keras untuk itu semua. Semoga mendapatkan hasil terbaik untuk next turnamen juga. Nah, jangan kemana-mana, kali ini kita akan kembali dengan membahas Jojo, Ginting, dan teman-teman. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.